Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Doni Iskandar dalam materi pembelajaran Teknik Dasar Otomotif pada KD Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang logo dari K3. Logo dari K3 ini di dalamnya ada bentuk palang yang artinya bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian ada roda gigi yang artinya bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Pada logo terdapat warna putih yang artinya bersih dan suci. Pada roda gigi berwarna hijau artinya selamat, sehat, dan sejahtera. Pada roda terdapat 11 gigi yang artinya 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Pengertian ketiga menurut filosofi Mangkunegara, suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Menurut keilmuan, semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Adapun dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Juga menurut Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3 atau tentang SMK 3. Adapun juga menurut Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K2. Adapun tujuan dari K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang pertama yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja tersebut. Kemudian yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Adapun yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Insiden K3. Insiden K3 pengertiannya yaitu kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan dapat terjadi. Seperti yang dilihat pada gambar ini. Ini adalah semacam suatu insiden terjatuh. Kecelakaan kerja yaitu insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan, bahkan sampai kematian. Ada lagi near miss, hampir celaka. Itu insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan. Ini hampir terjadi. Untuk itu, insiden K3 perlu diwaspadai. Ini adalah piramida kecelakaan kerja. Di sini ada angka 1, 10, 30. Apa arti angka dari semua ini? Dari piramida kecelakaan kerja ini, dapat kita simpulkan bahwa setiap terjadi satu kecelakaan fatal, di dalamnya terdapat 10 kecelakaan ringan sebelumnya. Yang di dalamnya juga terdapat 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat dan bahan yang sudah terjadi sebelumnya. Juga di dalamnya juga terdapat 600 hampir kecelakaan sebelumnya. Jadi di antara 1 sampai 600 ini sangat berkaitan. Karena setiap terjadi satu kali kecelakaan fatal,
di dalamnya ada 10 kecelakaan ringan, dan juga di dalamnya ada 30 insiden yang membuat kerusakan alat dan bahan, serta ada 600 kejadian hampir celaka. Penyebab kecelakaan kerja bisa terjadi karena beberapa hal. Penyebab dasar misalnya kurangnya prosedur atau aturan, juga kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran diri dalam bekerja. Kemudian kurangnya kepatuhan dalam menerapkan aturan-aturan yang berlaku. Adapun penyebab yang tidak langsung untuk terjadinya kecelakaan kerja yaitu faktor pekerjaan itu sendiri. Kemudian juga ada faktor pribadi, dan penyebab langsung bisa kita lihat karena adanya tindakan yang tidak aman serta kondisi yang tidak aman, sehingga terjadi kecelakaan kerja dengan kontak dengan bahaya, kemudian kegagalan fungsi. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja, yang pertama dalam segi manusia yaitu cedera, keracunan, bisa cacat, bahkan sampai kematian. Kerugian terhadap mesin atau alat, bisa jadi mesin dan alatnya rusak. Kemudian juga kerugian terhadap material atau bahan, bisa tercemar, rusak, dan bahkan produk gagal. Sebuah teori yaitu teori gunung es merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk mencari akar penyebab sebuah permasalahan pada sebuah gunung es. Biasanya yang nampak hanya sebagian atasnya saja, kecil, sementara ke bawahnya yang tidak tampak justru semakin besar. Kerugian kecelakaan kerja mungkin terjadi seperti biaya langsung, misalnya biaya pengobatan, perawatan, biaya kompensasi atau asuransi. Kemudian ada lagi biaya-biaya yang timbul, biaya tidak langsung, kerusakan bangunan, kerusakan alat, kerusakan produk, pengeluaran sarana prasarana darurat, waktu investigasi, pembayaran gaji untuk waktu yang hilang, biaya rekrutmen dan pelatihan, biaya lembur, biaya ekstra pengawasan, juga waktu dan administrasi lainnya. Bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Semua sumber atau situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja banyak bersumber dari manusia itu sendiri. Peralatan apakah mesin, material, metode-metode pekerjaan yang digunakan, atau lingkungan yang tidak memadai. Adapun faktor yang mempengaruhi juga faktor biologi seperti bakteri, virus, jamur, tanaman, dan binatang. Ada faktor kimia seperti bahan, material, gas, uap, debu, racun, dan lain-lain. Faktor fisik atau mekanik, apakah ketinggian, konstruksi, kemudian ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, bahkan getaran dan radiasi. Faktor secara biomekanik, gerakan berulang-ulang, posisi kerja, pengangkut manual, desain tempat kerja, dan alat-alat mesin lainnya. Karena banyak alat-alat mesin, pengangkut-pengangkut yang masih menggunakan cara-cara lama atau manual. Kemudian faktor yang terhadap psikologi atau sosial, pekerja bisa stres, timbulnya kekerasan, pelecehan, pengucilan, dan timbulnya emosi negatif. Pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja secara hierarki bisa kita kendalikan dengan kehandalan dan perlindungan. Apakah itu pengendalian secara eliminasi
yaitu mengeliminasi bahaya yang akan terjadi. Kemudian substitusi, penggantian alat, penggantian mesin, penggantian bahan, penggantian tempat kerja yang lebih aman lagi. Kemudian juga perancangan, dengan banyaknya tuntutan pekerjaan, maka peralatan-peralatan harus diperbarui atau dimodifikasi. Mesin-mesin yang upgrade, tempat kerja yang lebih aman, sehingga pekerja aman dan mengurangi bahaya-bahaya yang akan terjadi. Secara administrasi, kita harus memperhatikan prosedur, aturan, serta pelatihan-pelatihan, durasi kerja yang terlalu banyak, kemudian tanda bahaya yang harus diperhatikan, rambu-rambu, bahkan poster yang harus diperhatikan. Juga kita harus memakai alat pelindung diri. Dari segi perusahaan juga harus menyediakan APD, alat pelindung diri, kepada tenaga kerjanya. Kemudian pekerja bahkan perusahaan harus membudayakan 5R. Pengertian dari 5R adalah cara atau metode untuk mengelola tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik serta berkelanjutan. Adapun tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja itu sendiri. Serta manfaat yang kita dapatkan yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan serta tempat kerja selalu bersih dan luas. Yang ketiga, mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus atau baik. Yang keempat, menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan-pemborosan di tempat kerja. Di sini bisa saudara lihat makna rambu-rambu di tempat kerja. Adapun beberapa rambu-rambu yang dipasang di perusahaan-perusahaan, industri seperti ini adalah rambu-rambu tanda larangan berwarna merah. Kemudian yang kuning ini adalah rambu-rambu tanda bahaya. Juga yang berwarna biru, tanda-tanda kewajiban. Seperti yang terlihat pada gambar, pastikan susunan barang rapi. Kemudian juga ada rambu-rambu tentang kebakaran, pemadam api, apakah itu APAR. Kemudian juga ada tanda keselamatan serta evakuasi darurat. Ini adalah rambu-rambu di mana rambu-rambu ini menjelaskan posisi berkumpul dalam keadaan darurat. Juga ada rambu-rambu yang ditandai berwarna hitam. Ini adalah tanda sarana atau fasilitas umum. Tanda dan makna papan informasi di tempat kerja. Banyak di tempat kerja dipajang tanda-tanda atau himbauan-himbauan. Salah satunya seperti keselamatan ini. Berwarna hijau itu adalah petunjuk K3. Kemudian yang berwarna biru biasanya untuk informasi umum, bahkan pengumuman. Yang berwarna kuning juga tanda bahaya. Kemudian ada yang berwarna hitam, pesan-pesan umum. Berwarna kuning dengan tulisan berwarna merah, informasi fasilitas radioaktif. Berwarna merah dengan tulisan berwarna putih adalah informasi-informasi larangan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, pekerja yang ada di pabrik maupun di perkantoran ataupun di workshop harus menggunakan alat pelindung diri. Salah satu bentuk alat pelindung diri
yang ada pada perusahaan. Bisa kita lihat pada gambar. Kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu, sehingga bisa menyelamatkan pekerja dan orang lain yang ada di tempat kerja itu sendiri. Salah satunya pelindung kepala. Ini bertujuan dan berguna untuk melindungi kepala si pekerja. Kemudian ada pelindung pernapasan seperti masker, melindungi udara yang masuk ke paru-paru agar bersih. Juga ada pelindung untuk ketinggian. Dengan peralatan ini pekerja akan aman dari jatuh. Kemudian juga ada pelindung mata seperti kacamata. Ini juga berfungsi untuk menjaga keamanan indera penglihatan pekerja dari percikan material saat pengerindaan atau pengelasan. Juga ada pelindung tangan seperti sarung tangan. Ada pelindung tubuh seperti pelampung jika bekerja di air, di laut, bahkan di udara. Kemudian ada rompi nyala. Ini rompi akan bercahaya ketika gelap. Ini sering dipakai pada pekerja-pekerja jalan, bahkan operator-operator yang berada di luaran. Kemudian juga ada sabuk keselamatan, apakah itu pengendara mobil, operator alat berat, dan lain-lain. Kemudian juga ada jas hujan, melindungi dari basah dan lain-lainnya. Kemudian ada pelindung kaki seperti kaus, pelindung pendengaran supaya terhindar dari bising pabrik, sehingga pekerja nyaman. Dari moto dan himbauan seperti yang tertera pada logo keselamatan kerja ini, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Kita harus selamat, kita harus sehat, supaya pekerjaan kita bisa lebih baik lagi. Dengan adanya aturan-aturan dan rambu-rambu yang ada di perusahaan, pekerja hendaknya mematuhi rambu-rambu tersebut dan memakai alat pelindung diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.